Halo teman-teman. Kalian tahu kan Indonesia ini negara yang beragam, mulai dari suku, ras, agama, budaya, dan lain-lain. Kira-kira gimana ya sudut pandang orang-orang tentang hidup berdampingan? Benar juga. Daripada penasaran, mending kita tanya orang-orang di sekitar kita yuk. Boleh banget. Aku penasaran deh, gimana pengalaman mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama ya? Kita kan Tante Nonis dan Firna, aku Muslim. Menurut aku ya kita harus saling toleransi. Jadi misalkan contohnya kalau ada kerja bakti ya kita harus bareng-bareng, rame. Terus kalau misalkan ada hari raya besar kayak Kristiani kayak Tante Kristen ya kita ini orang Nabi dan sebaliknya kalau hari raya Idul Fitri kita juga ucapin saling dan yang penting saling berbagi ya. Jadi pengalaman hidup yang ini tuh pasti sering aku alamin gitu loh di kehidupan saya pribadi. Kayak sekarang aja kan saya agamanya berbeda dengan Davina, tapi kayak kita bisa berteman dengan baik dan tidak ada tidak ada berantem atau gimana. Nah, jadi intinya menurut Tante Rini dan Rachel agar tercipta hidup yang aman, damai, dan tentram antar umat beragama adalah dengan saling menjaga sikap toleransi satu sama lain. Oh alah, tapi apa ya sifat penting yang harus kita punya agar tidak terjadi konflik? Kita harus belajar untuk bersikap baik ya sama tetangga ya, dengan berkata yang baik, yang sopan supaya tidak menimbulkan ricuh atau pertikaian dengan tetangga. Karena kadang-kadang semua itu terjadi kadang-kadang karena dari perkataan ya. Jadi kita harus bisa menjaga itu dan kita harus belajar untuk bisa memahami dan toleransi sama tetangga itu Pin. Sikap penting yang pasti itu kita toleransi, terus kita saling memahami keyakinan satu sama lain sehingga tidak munculnya konflik-konflik. Pada dasarnya, setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti berbuat baik dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Hal tersebut merupakan wujud penghargaan terhadap sesama manusia. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan kebencian, melainkan perdamaian dan kasih sayang. Maka dari itu, kita harus memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Kira-kira apa harapan mereka agar masyarakat Indonesia bisa hidup dengan rukun? Harapannya Tante sih Indonesia tetap damai ya. Indonesia tetap damai, rukun, walaupun kita ini beda agama ya, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku ya kan, tapi tetap kita berharap sebagai masyarakat Indonesia tetap damai dan rukun, apalagi kayak anak muda zaman sekarang ya yang mudah terprovokasi, dimohon supaya nggak gampang terprovokasi dengan kata-kata yang nggak baik, harus pinter-pinter nyaring supaya semua terutama nggak membuat Indonesia jadi tambah ricuh gitu Kim. Saya berharap kehidupan antar agama di Indonesia itu lebih rukun, lebih damai, terus menjadikan agama itu tidak dijadikan sebagai acuan untuk perpecahan, melainkan untuk kita saling bersatu dan kita saling menghargai satu sama lain. Jadi harapan kedua narasumber agar kedepannya masyarakat Indonesia bisa lebih rukun lagi, bisa saling menghargai antar agama, dan tidak ada perpecahan karena agama yang berbeda. Jadi, berdasarkan pengalaman hidup berdampingan, sebagian besar narasumber menyampaikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun. Selama ada saling menghargai dan komunikasi yang baik, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan damai.
Sikap yang perlu dimiliki agar tidak terjadi konflik adalah toleransi, saling menghormati, empati, serta keterbukaan terhadap perbedaan. Dengan memahami dan menghargai satu sama lain, potensi konflik dapat diminimalisir. Harapan para narasumber ke depannya adalah terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan tanpa rasa takut serta saling menjaga persatuan dalam keberagaman. Dari pengalaman yang dibagikan, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun. Dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan empati, konflik dapat dihindari. Harapannya, masyarakat dapat terus hidup berdampingan secara damai, aman, dan sejahtera dalam keberagaman.